Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Ta'lim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang berkurban. Apa kabar nih Fadil, Maryam, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini kita udah Idul Adha nih, ya udah datang lagi Idul Adha. Ya, Idul Adha itu jadi teringat bagaimana Allah memberikan kepada kita hari raya Idul Adha adalah hari raya untuk berkurban, Fadil. Berkurban, Adha ya. Adha itu artinya berkurban. Ya, jadi Ustazah ingin memberikan wawasan ya untuk kita semua bahwa berkurban ini adalah hal yang memang kita berat melakukan. Jadi kalau enteng namanya bukan berkorban, bukan berkurban kalau yang enteng. Ya, sebab kenapa dikatakan berkurban? Ya, berkurban itu yaitu ditentukan dengan yang sudah disyariatkan oleh syariat hewan-hewannya. Ya, kambing, ya, kemudian sapi, unta, kemudian kerbau, ya, domba. Jadi istilahnya udah ada disyariatkan nih hewan-hewan yang boleh dikurbankan atau dipotong. Ayam nggak boleh. Nah itu yang tadi Ustazah mau bahas. Kalau yang murah-murah berarti bukan berkorban. Yang murah-murah berarti ayam mahal. Nggak mahal juga sih. Kalau mahal mah di hutan kita nyari. Iya, kuda mahal ya. Kuda kan mahal, berarti boleh. Enggak, jadi ini disyariatkannya berkurban ini atau hewan kurban ini sudah diatur oleh syariat. Tadi tuh yang Ustazah sebutkan. Ya, selain itu nggak boleh. Jadi unta, ya, kemudian sapi, kerbau. Ustazah sebutkan ya, unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Lebih dari itu nggak boleh, kebagian. Batas maksimal tuh. Jadi kalau unta untuk 7 orang, maksimalnya 7 orang. Tapi kalau karena orang kaya banget, unta 1 orang aja boleh. Ya. Kalau kita kan kalau di Indonesia kan patungan nih, patungan. Kalau patungan sapi. Orang. Kambing mah nggak patungan sendiri-sendiri. Yang patungan itu sapi, kerbau, ya patungan tuh di Indonesia. Nah terus yang patungan misalkan 5 orang doang, nggak sampai 7 orang, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Jadi 7 itu dalam syariat batas maksimal. Ya, kalau batas minimalnya terserah berapa aja. Boleh orang mau kurban sapi cuma 3 orang, boleh. Nggak mesti nunggu 7 orang gitu. Kalau dia mampu ya nggak apa-apa. Bahkan mungkin nih misalkan Fadil mampu, saya punya uang nih banyak, bisa beli sapi 1 atas nama saya aja sendiri, boleh. Dan ini hukumnya fardu kifayah ya. Bukan fardu kifayah, salah. Sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad, bukan fardu. Sunnah, hukumnya sunnah ya. Tapi walaupun sunnah, kalau kita napak tilas kenapa ada berkurban ini atau ada memotong hewan kurban di hari raya Idul Adha ini ya, itu karena kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi memang harus yang paling berat kita lakukan. Jadi kalau kambing 1 itu mudah, maka kita kurbannya jangan 1 kambing, 3 kambing, 4 kambing. Terus nama kita semua? Ya boleh aja, boleh nama 1 keluarga, boleh nama. Hah? Ria kalau itu nama semua. Oh dikasih nama hebat gitu ya? Banyak nih. Nah yang tahu Ria itu kan hanya Allah. Jadi kalau dia mau banyak pun tapi dia niatnya karena Allah ya, bukan ria. Kan biasanya disebutin tuh, ini kambing si A, si B, si C. Atau kalau nggak bosan ada nama, misalnya kayak hamba Allah, boleh nggak? Boleh. Kambing gitu. Allah kan maha tahu. Disebutin gitu. Ya, misalkan dia nggak mau ini hamba Allah, tapi kan dia waktu motong pasti terdaftar ya. Waktu dia niat juga pasti dia niat. Tapi teknisnya sebut aja hamba Allah gitu. Boleh. Tapi kalau misalkan beli kurbannya pakai duit haram boleh nggak? Nah itu dia. Jadi kan Allah menyukai sesuatu yang bersih, ya. Kemudian jalannya bersih, jalannya baik, menyukai sesuatu yang baik.
Kalau kita tahu itu uang yang haram itu nggak boleh digunakan apa-apa, walaupun untuk infak sedekah. Ya, hanya boleh alokasinya uang haram itu adalah untuk kepentingan manusia, contohnya membangun jembatan, membuat jalan, membuat WC umum. Ya, artinya dipakai untuk manfaat semua orang, nggak boleh dimakan karena nanti jadinya haram. Jadi nggak boleh Padil. Kalau kita tahu itu uang haram hasil judi, ya, atau mungkin hasil riba, ya, itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Ya, intinya sih Allah ingin melatih kita ya setiap tahun bahwa jangan sampai kita tuh berkurban seumur hidup sekali. Jangan, kan ada tuh anggapan masyarakat Maryam, seumur hidup sekali yang penting pernah berkurban gitu, pernah memotong hewan di hari Idul Adha. Bukan itu. Jadi sebenarnya yang diminta sama Allah itu yang namanya berkurban itu tanggal 10, 11, 12, 13 itu setiap tahun. Sebisa mungkin selagi kita emang punya uang, punya kemampuan, maka kita berkurban setiap tahun. Tapi kalau kurbanin gajah boleh nggak tuh? Jadi gajah nggak punya leher juga sih ini. Iya, ada lehernya nggak? Kayaknya nggak ada. Iya, jadi hewan yang walaupun itu besar, mahal ya, kemudian hewan yang langka dan lain-lain, kalau nggak ada dalam syariat nggak boleh. Ya, kalau nggak ada dalam syariat, jadi diaturnya dalam apa yang boleh berkurban ya dalam syariat. Ya, udah diatur nih hewannya ini aja. Tapi kalau akikah digabungin sama Idul Adha itu boleh nggak? Akikah ya, bayi baru lahir. Iya. Misalkan mau akikah atau kita mau akikah, gabungin dah biar sekalian gitu ya. Nah ini akikah hukum tersendiri, berkurban hukum tersendiri, jadi nggak boleh. Ya. Kalau pas hari kurban, kalau memang itu bertepatan akikah ya udah akikah, nanti tahun Idul Adha sesudahnya baru berkurban. Atau kalau sekarang mau berkurban dulu berkurban, nanti setelah hari Idul Adha baru dia melakukan akikah. Jadi nggak boleh digabung. Kalau hewannya beda gitu Ustazah, misalnya yang ini untuk kurban, yang ini untuk akikah gitu. Oh, kalau hewannya beda boleh. Kalau hewannya boleh. Walaupun di hari boleh. Kan niatnya beda-beda. Yang ini hewan untuk berkurban, ya, yang ini hewan untuk akikah. Ya. Itu masing-masing, artinya ada 2 hewan, atau kalau anak laki-laki ada 3 hewan gitu. Yang satu berkurban untuk Idul Adha, untuk dipotong untuk kurban, yang satunya atau yang 2-nya untuk anak laki atau anak perempuan yang akikah, gitu. Boleh. Yang ini nggak boleh tuh digabung, maksudnya Ustazah sangkain hewannya digabung. Satu kambing ini untuk akikah sama Idul Adha gitu aja. Nah, Hemat banget saja. Iya, makanya niatnya lagi tadi. Niatnya untuk apa? Untuk untung kan enggak. Ya, niatnya kalau untung sama Allah masa hitung-hitungan gitu. Nyari untung sama Allah gitu. Nyari ari. Nyari apa? Ari untung. Iya ya, jangan gitu ya. Iya saja. Insya Allah paham ya. Insya Allah. Maryam, mudah-mudahan Maryam punya semangat untuk berkurban ya. Fadil juga. Saya berkorban. Korban apa? Korbanin diri. Nggak boleh. Kita boleh mengorbankan diri untuk Islam. Berjuang di jalan Allah gitu. Boleh, tapi mengorbankan diri untuk disembelih gitu. Jadi tumbal aja. Iya, jangan ya. Insya Allah jelas ya. Alhamdulillah jelas. Ya. Fadil jelas ya. Insya Allah jelas. Mudah-mudahan ini kita bisa laksanakan, dan mudah-mudahan kurban kita tahun ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam.